Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everybody. Mari sekarang kita belajar bahasa Inggris. Ini untuk SMK, SMA, MA atau MAK kelas 1. Ya, now we will study about announcement. Kali ini kita akan belajar tentang announcement. Jadi announcement itu artinya pengumuman. Sekali lagi, announcement itu artinya pengumuman. Dalam hal ini, kita akan fokus membahas tentang yang pertama adalah social function, yang A, B, generic structure, and C, language features. Jadi kita akan fokus di sini dalam belajar announcement. Kita akan bahas tentang yang pertama adalah social function atau fungsi sosial. Kemudian yang kedua, yang B adalah generic structure. Dan yang C adalah language features. Di mana social function artinya fungsi sosial. Dan yang kedua, generic structure itu artinya susunan umum, struktur umum dari teks announcement. Dan yang C adalah language features, artinya unsur kebahasaan yang dipakai dalam teks announcement. Ya, kita lanjutkan. The social function of announcement is giving information to people or public. Jadi, fungsi sosial dari teks announcement itu adalah The social function of announcement is giving information to the people atau public. Jadi fungsinya adalah memberikan informasi kepada publik, kepada umum, khalayak ramai, atau kepada orang. Itu adalah fungsi sosialnya. Perlu diperhatikan di sini. Kemudian yang kedua adalah the generic structure. The generic structure artinya susunan umum dari teks announcement. Susunan umum, the generic structure of announcement is, yang pertama adalah attention getter. Artinya ungkapan atau kalimat yang meminta perhatian di situ. Jadi attention getter itu nomor 1, number 1. Kemudian contohnya misalnya contoh untuk memberikan pengumuman misalnya attention, attention, perhatikan, atau attention please, atau pay attention. Bisa juga pakai langsung announcement. Itu susunan dari announcement atau pengumuman yang pertama. Yang kedua adalah target. Jadi harus ada targetnya. Target adalah orang yang dituju. Siapa yang dituju? Jadi target adalah orang yang dituju. Misalnya apa, siswa SMA kelas berapa, atau khalayak umum nasional atau regional, dan lain sebagainya. Itu namanya target. Jadi yang dituju, informasi itu, pengumuman itu ditujukan kepada siapa, itu namanya target. Yang ketiga adalah information adalah informasi yang diberikan. Informasi yang diberikan itu tentang apa? Misalnya tentang lomba, tentang competition, tentang singing competition, lomba menyanyi, dan lain sebagainya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah announcer. Yang keempat adalah announcer atau yang memberikan pengumuman. Ya, jadi itulah struktur kalau kalian ingin membuat pengumuman, jadi harus memperhatikan yang pertama adalah attention getter atau ungkapan yang menunjukkan perhatian, misalnya attention please, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah target. Ini target. Siapa orang-orang yang dituju itu ada dimasukkan dalam pengumuman itu. Yang ketiga adalah informasinya. Disebutkan apa informasi yang mau disampaikan. Dan yang keempat adalah announcer atau yang mengumumkan. Siapa yang mengumumkan itu.
Next, sekarang yang selanjutnya adalah the language switches. Artinya unsur kebahasaan. Jadi teks pengumuman itu atau announcement itu menggunakan apa? Menggunakan tata bahasa apa yang digunakan di situ. Jadi istilahnya the language switches artinya unsur kebahasaan. Oke? The language switches of announcement is unsur kebahasaan dari pengumuman adalah yang pertama use present future tense. Jadi menggunakan present future tense itu yang pertama. Bagaimana rumusnya present future tense itu? Rumusnya adalah the formula. Jadi rumus dari present future tense itu adalah subjek ditambah will. Subjek ditambah will plus verb one plus objek atau complement. Nah, itu formula atau rumusnya atau susunan kalimat dari present future tense. Jadi subjek ditambah will, tambah verb satu ada kerja bentuk pertama tambah objek atau complement. Contoh misalnya example, the event will be held on December. Artinya peristiwa itu atau kejadian itu atau hal itu, aktivitas itu akan dilaksanakan pada bulan Desember. Itu contohnya. Jadi yang pertama menggunakan unsur bahasaan dari text announcement menggunakan future tense. Contohnya seperti barusan itu. Yang kedua, kadang-kadang menggunakan present tense. Kadang-kadang menggunakan use simple present tense, menggunakan simple present tense. Rumusnya di sini ada dua rumus. Yang pertama adalah subjek, kemudian ditambah to be, subjek kemudian ditambah to be. Terus ditambah to be itu bisa berubah menjadi am, is, atau are. Kemudian ditambah adverb atau adjektif. Tambah kata keterangan atau kata sifat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah subjek ditambah verb one, ditambah s atau es, ditambah objek atau adverb. Itu adalah rumus yang kedua dari simple present tense. Oke, next. Itulah penggunaan dari simple present tense. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Nah, ini adalah sebuah contoh dari pengumuman. Perhatikan misalnya, attention please. Nah, itu adalah ungkapan yang menunjukkan perhatian. Itu namanya pengumuman, attention gesture. Yang kedua adalah ditujukan kepada siapa? Pengumuman itu. Di sini ada dijelaskan students of grade 12. Jadi murid-murid dari kelas 12 itu yang dijadikan tujuan. Kemudian selanjutnya informasi apa yang disampaikan di situ? Tentang apa? Ya, di sini disebutkan bahwa tentang morning seminar. Nah, informasinya adalah tentang morning seminar. Jadi to attend a morning seminar on, nah di situ. Kemudian di sini tidak disebutkan siapa sumbernya, yang mengumumkan itu siapa. Cuma di sini suruh menghubungi, kalau misalnya ingin mengikuti, maka suruh menghubungi seat A limited. Nah, to reserve your seat, please call Kemal. 08126979568. Nah, double 8. Nah, disitulah kalau menghubungi. Sekian jelasan untuk announcement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.